selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Empat petak bangunan di Jalan Adinegoro, Padang, musnah terbakar. Pria tua di Bukit Tinggi, tega hamili anak kandung. Mak-mak mengontrak rumah, khusus untuk merawat ratusan ekor kucing. Empat petak bangunan di Jalan Adinegoro, Kelurahan Batang Kabung Ganting, Kota Tangah Padang, terbakar pada Senin sore. Api dengan cepat menghanguskan seluruh bangunan. Bangunan yang terbakar adalah tempat usaha kaligrafi dan pembuat patung, serta rumah tinggal. Warga sekitar cemas dan berusaha menyelamatkan barang-barang rumah tangga mereka karena khawatir api menjalar ke bangunan sebelah. Petugas pemadam kebakaran yang datang tidak berhasil menyelamatkan keempat petak bangunan tersebut karena api berkobar dengan cepat. Warga setempat juga tak berupaya memadamkan api karena ketiadaan sumber air. Kondisi tersebut diperparah dengan kencangnya tiupan angin dan rumah yang terbakar merupakan rumah semi permanen. Menurut pemilik bangunan, asal api terlihat pertama kali dari petak usaha pembuatan kaligrafi. Api kemudian menjalar ke bangunan lainnya hingga seluruh petak hangus terbakar. Kebakaran yang terjadi di Jalan Utama Padang menuju Pariaman ini menyebabkan kemacetan karena pengendara dan pengemudi yang melintas di jalan itu berhenti sejenak untuk menonton peristiwa kebakaran ini. Perabotan korban dan peralatan rumah tangga yang berhasil diselamatkan juga ditumpuk pemiliknya di tengah jalan. Alhasil, kemacetan panjang tak bisa dihindarkan. Sumbernya dari konser dari sebelah dari yang kaligrafi, kaligrafi ya Pak ya. Langsung merembes gitu Pak ya? Dia merembes dari kemarin kan. Di bawah tadi kan, jadi di bawah. Jadi banyak kutak-kutak tuh coba apa deh rupanya olah ladangnya api Pak. Sedang makan ayam bawah. Jadi tadi sekitar pukul 17:45 kami terima laporan bahwasanya terjadi kebakaran. Kami dari damkar langsung mengerahkan 3 unit armada dan sampai di lapangan kami langsung memadamkan api. Lama pemadaman lebih kurang 30 menit. Jadi ini sudah masuki proses pendinginan. Alhamdulillah semuanya berjalan lancar. Api berhasil dipadamkan petugas pemadam kebakaran setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Jumlah kerugian masih dihitung. Robiham melaporkan dari Padang. Warga yang tinggal di sekitar Jalan Bypass Jati Pariaman, Senin malam, dikejutkan dengan peristiwa yang menimpa seorang gadis pengendara sepeda motor. Korban menabrak sebuah truk bermuatan semen yang sedang parkir di pinggir jalan. Berdasarkan hasil olah TKP polisi, korban yang baru pulang kerja dari sebuah swalayan datang dari arah Terminal Jati menuju Sungai Limau. Korban searah dengan truk yang sedang parkir di pinggir jalan. Korban tidak menyadari ada sebuah truk yang sedang parkir. Akibatnya tabrakan tak bisa dihindari. Korban dan motornya masuk ke kolong truk tersebut. Warga dan petugas berupaya memberikan pertolongan kepada korban yang terjepit di kolong truk. Meski bisa dievakuasi warga, tapi nyawanya tak tertolong. Korban meninggal dunia di lokasi. Kemudian dari arah yang sama, dari arah Jati, datang sepeda motor, mungkin karena ada sesuatu hal sehingga tidak melihat mobil tersebut, kemudian menabrak dari belakang. Akibat dari kejadian tersebut, satu orang pengemudi inisial RA dinyatakan meninggal dunia. Truk serta pengemudinya kemudian ditahan di kantor Satlantas Polres Pariaman. Sementara korban dibawa ke RSUD Pariaman untuk mendapat visum. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Harga komoditas sembako dan cabai di pasar tradisional Simpang 4, Nagari, Lingkuang Aua, Pasaman Barat mulai merangkak naik.
Kenaikan harga ini bervariasi dari 10% hingga 60% dari biasanya. Kenaikan terjadi pada harga bawang, cabai merah, dan lobak kol. Harga bawang merah super dijual Rp60.000 per kilogram. Padahal sebelumnya, harga bawang merah super hanya dijual Rp40.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah ukuran menengah kini dijual sekitar Rp50.000 per kilogram, naik Rp20.000 dari sebelumnya. Selain bawang, kenaikan harga terjadi pada cabai merah. Sebelumnya harga cabai merah hanya Rp35.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Kini harganya naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Selain cabai, kenaikan juga terjadi pada lobak kol. Sebelumnya, lobak kol dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Kini sayuran ini dijual Rp10.000 per kilogram. Cabai sekarang naik kan. Sekarang cabai kalau pengincaran sekarang 15.000 seperempat, di 60 kan. Sebelumnya apa? Sebelumnya 40 per kilo. Kemudian cabai rawit sekarang kan 60 juga. Dalam incar kan. Kalau menurun nggak penjualan kita dengan harga yang naik ya? Sampai penjualan biasa aja kalau penjualan. Memang agak apa sedikit kan. Kita menurun lah sedikit. Sementara harga komoditas lainnya seperti tomat, wortel, kentang, dan bawang putih masih dijual dengan harga normal. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Telah menjadi tradisi bagi keluarga yang akan berangkat haji, maka keluarga besarnya akan menggelar syukuran untuk melepas kepergian anggota keluarganya ke Tanah Suci. Hal itu juga dilakukan keluarga besar Yuda Topan yang tinggal di Sitiung 1 Blok E, Desa Sungai Kalang, Kecamatan Tiumang, Darmasraya, hari Minggu. Setengah abad lalu, daerah ini merupakan daerah pertama yang dihuni transmigran asal Jawa Tengah. Mereka sibuk memasak aneka makanan yang akan disajikan. Pada acara doa bersama dan syukuran melepas kepergian Yuda Topan dan istrinya, Apri Widayani, yang akan berangkat haji pada tanggal 7 Juni mendatang. Suami istri ini sudah mengikuti semua tahapan jelang berangkat haji, termasuk rangkaian manasik haji. Keluarga generasi kedua transmigran asal Jawa Tengah ini telah antre untuk naik haji sejak 12 tahun lalu. Seharusnya pasangan ini akan menunaikan ibadah haji pada tahun 2020 lalu. Namun asanya tak terwujud karena pemerintah Arab Saudi tak menerima jemaah haji dari luar Arab Saudi akibat pandemi COVID-19. Kami adalah warga transmigrasi Sitiung, sudah generasi kedua dan 45 tahun berada di Sitiung ini. Alhamdulillah tahun ini setelah menanti lebih kurang 12 tahun, saya dan istri bisa berangkat haji tahun ini. Mudah-mudahan penantian ini dibalas oleh Allah dengan kami mendapatkan haji yang mabrur. Setengah abad lalu, Yuda Topan menetap di Sitiung, mengikuti kedua orang tuanya yang bergabung dalam program transmigrasi yang digagas pemerintah Orde Baru. Selain orang tua Yuda, orang kampungnya juga ikut program transmigrasi bedol desa. Pada tahun ini, 151 orang jemaah haji Darmasraya akan berangkat ke Tanah Suci dan bergabung dengan Kloter 5 Embarkasi Padang. Sedangkan 8 warga lainnya bergabung dengan kloter lain. Mereka akan terbang ke Tanah Suci pada tanggal 8 Juni 2020. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya.